Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 mencatat, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Semakin saya merenungkan ayat ini, maka saya mulai mendapati beberapa wujud pengaplikasian dari ayat tersebut dalam hidup sehari-hari bagi kebanyakan kita. Yang pertama, dahulu kita adalah orang yang individualistis. Namun yang dahulu itu sudah mati. Sekarang kita adalah ciptaan baru yang hidup untuk meleburkan diri dalam agenda korporat gereja lokal, berpikir secara korporat dan melangkah secara korporat. Dahulu tiap kali kita mendengar firman, menjadi orang terpandang, disegani ataupun berpengaruh, kita selalu mengkaitkannya dengan kesuksesan individual. Tetapi sekarang sebagai ciptaan baru, kita mengkaitkannya dan memahami hal tersebut sebagai satu tubuh atau satu korporat atau keluarga rohani yang diangkat Tuhan naik secara bersamaan sebagai satu institusi yang terpandang, disegani dan berpengaruh. Ayat di atas sesungguhnya sedang mengajar kita, saat kita dipersatukan dalam kematiannya, maka hal pertama yang harus mati adalah diri sendiri atau keegoan, keakuan atau kehidupan individualistis. Jadi wujud aplikasi dari ayat tersebut adalah meninggalkan kehidupan individual lalu memasuki kehidupan korporat, dan tidak akan pernah kembali ke kehidupan individual sebab kita sudah mati terhadap kehidupan individual, namun hidup bagi kehidupan korporat atau gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Yang kedua, dahulu kita adalah orang yang menghabiskan waktu hanya untuk mencari uang. Dan setelah mendapat uang, kita mencari uang lagi agar lebih banyak mendapatkan uang. Bahkan kita rela meninggalkan ibadah demi menambah pundi-pundi uang kita. Tapi itu dahulu. Sekarang keberadaan kita sebagai ciptaan baru, menggunakan waktu yang ada hanya untuk mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengan firman-Nya. Bahkan kita rela sampai tengah malam dan bahkan sampai subuh hanya untuk mendesak masuk dalam realitanya sampai kita alami jamahan Tuhan. Jika dahulu kita tidak mengenal lelah dalam mengejar uang, sekarang kita juga minimal sama, juga tidak mengenal lelah dalam mengejar Tuhan, bahkan bisa lebih penuh semangat dari yang dahulu. Yang ketiga, dahulu kita rela melakukan banyak hal yang tidak berguna, bahkan kecanduan hal-hal yang membuat kita jauh dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Misalkan kecanduan games, menghabiskan banyak waktu hanya untuk melihat-lihat media sosial, ataupun berlama-lama menonton TV dan berbagai hal lainnya. Setelah kita alami kelahiran baru, maka sudah seharusnya kita menjadi kecanduan firman Tuhan. Kita rela berjam-jam menggali kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai lupa waktu seperti halnya dahulu yang lupa waktu saat menonton TV atau main games. Sebab jika dahulu kita punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, setelah menjadi ciptaan baru, kita juga punya waktu untuk membaca firman, merenungkannya, memperkatakannya, dan bahkan mencatat setiap prinsip firman yang Tuhan bukakan. Saya yakin semakin ayat firman Roma 6 ayat yang ke-11 tersebut kita pakai untuk membangun logika berpikir dan mempengaruhi diri kita, maka hidup kita akan semakin merepresentasikan orang yang mati dari cinta diri sendiri, cinta uang, ataupun cinta dunia ini. Namun di saat yang sama, kita merepresentasikan orang yang mencintai Tuhan, cinta kebenaran, dan cinta kehendak-Nya. Dengan demikian, hidup kita sehari-hari dikenal sebagai orang yang mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan bagi Tuhan dan kehendak-Nya. Kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 mencatat, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya mendapati di dalam logika lama kita, seringkali sudah terbangun suatu konsep berpikir bahwa untuk menaklukkan hal-hal besar, harus disertai dengan usaha besar, melakukan hal-hal yang spektakuler, agar yang terlihat hebat, baru hal itu bisa kita raih. Namun sesungguhnya cara kerja Tuhan tidaklah demikian.
Tuhan justru mengizinkan kita melewati serangkaian proses dulu sebelum diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam pemaparan berikut kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk kehidupan Daud. Sebelum Daud mengalami kemenangan besar dengan menaklukkan raksasa Goliat, Daud harus melalui berbagai perkara kecil terlebih dahulu. Daud taat ketika disuruh Isai bapaknya mengantarkan roti bagi kakak-kakaknya yang prajurit sebagai bekal makan siang, dan juga mengantar keju bagi kepala pasukan 1000. 1 Samuel 17 ayat 17-18. Kalau di zaman sekarang, saya dapat imajinasikan Daud berperan seperti kurir atau ojek online untuk mengantar makan siang bagi kakak-kakaknya di tempat kerja. Kelihatannya hal yang sederhana, namun hal itu tidak dianggap remeh olehnya dan tetap dilakukan dengan senang hati dan penuh sukacita. Di kesempatan lain, Daud juga pernah disuruh bapaknya untuk mengantar makanan kepada Raja Saul sebagai persembahan, karena Daud terpilih menjadi salah satu dari pelayan Raja Saul. 1 Samuel 16 ayat yang ke-20. Daud juga selalu memberi diri taat ketika disuruh bapaknya untuk menggembalakan kambing domba yang jumlahnya hanya 2-3 ekor saja. 1 Samuel 17 ayat 28. Bahkan di tempat yang berbahaya, karena di situ ada singa dan beruang. Dalam satu kesempatan, Daud sempat alami promosi dengan diangkat menjadi pelayan Raja Saul, menjadi pembawa senjatanya. 1 Samuel 16 ayat 21. Dan menjadi pemain kecapi bagi Raja Saul. Namun Daud tetap saja bolak-balik pulang untuk menolong mengurus domba-domba ayahnya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Daud juga punya seorang penjaga kambing domba yang bisa menggantikannya ketika dia sedang bertugas. Pendek kata, Daud tidak pernah melalaikan tugasnya. Bahkan di keheningan padang penggembalaan, Mazmur 23 ayat 1-2, Daud menggunakan waktunya untuk tekun bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor tersebut, Daud justru punya banyak waktu untuk belajar bersekutu, menyembah Tuhan, memperkatakan firman lewat pujian dan doa. Daud juga bertekun merenungkan firman dan menuliskan kitab Mazmur. Ketekunan dan kesukaan Daud akan firman tertulis dengan sangat jelas di Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari sini, perlahan tapi pasti, Tuhan melatih Daud untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang semakin mendalam dan mulai terbangun pikiran Kristus dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Tuhan juga izinkan Daud bertemu dengan singa atau beruang. 1 Samuel 17 ayat 34-36. Tentu ini adalah seperti gunung masalah yang harus dia hadapi. Namun dengan hati yang berkobar-kobar karena ada pekerjaan firman dan roh yang sudah bekerja sejak pengurapan Nabi Samuel, ada roh keperkasaan yang bekerja dalam dirinya. Daud mampu menaklukkan setiap singa dan beruang yang datang menyerang, bukan kabur menyelamatkan diri. Kembali, di sini di padang yang sunyi inilah Daud berlatih bergantung kepada Tuhan untuk menaklukkan Goliat-Goliat kecil itu. Saya mendapati sesungguhnya kesempatan menghadapi Goliat seharusnya sudah ada di depan mata bagi Raja Saul. Namun kesempatan itu seperti terlewatkan baginya. Momen itu juga seharusnya bisa menjadi pintu kesempatan bagi Eliab, Abinadab, dan Syama, kakak-kakak Daud yang menjadi prajurit di medan perang. Bukankah Goliat menantang siapa saja untuk menghadapi dia? Namun momen itu terlewat bagi mereka secara begitu saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak siap. Ketika tiba saatnya, di dalam kedaulatannya, saya percaya kita yang setia berlatih dalam perkara-perkara kecil akan dibukakan pintu kesempatan, sekaligus anugerah dari Tuhan untuk menaklukkan Goliat yang sudah disediakan bagi kita. Jika kita belum siap, Tuhan akan membuat Goliat itu menunggu kita. Sampai kapan? Sampai kita siap. Sebelum berbicara jauh tentang mempengaruhi kota dan masa depan bangsa, di dalam masa damai ini, kita harus mulai belajar mengikuti instruksi dari Bapak Rohani. Sesederhana apapun bentuk instruksinya, dengan mengikuti instruksi dari Bapak Rohani, kita sedang dibawa menapaki langkah demi langkah dalam perjalanan iman kita.
Disitulah ketaatan kita sedang dibentuk agar menjadi semakin sempurna. Kitab 2 Korintus 10 ayat yang ke-6 mencatat, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tidak usah buru-buru berbicara tentang membuat impact di luar sana. Jika di dalam menghadiri ibadah saja kita masih belum bisa konsisten, sering on off. Padahal di dalam ibadah kita sedang dilatih, dibaharui pikiran dan rohnya, sehingga bekal untuk perjalanan iman kita yang selanjutnya. Demikian pula dengan menghadiri kelompok doa. Ada saja alasan untuk tidak bisa hadir. Padahal sama seperti mobil yang jika dipakai terus akan alami kehabisan bahan bakar. Dengan datang ke kelompok doa, kita akan kembali diisi. Kita akan alami di recharge atau disegarkan dan di refuel atau dipenuhi. Hal-hal yang sederhana ini hanyalah sekelumit kecil dari berbagai area yang harus kita taklukkan dalam hidup kita sebagai ciptaan baru. Supaya kita setia dalam perkara-perkara kecil, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Apa saja itu? Kita akan lanjutkan message ini besok. Supaya kita setia dalam perkara-perkara kecil, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Yang pertama, sikap hati yang suka meremehkan. Saya mendapati akar dari sikap hati yang suka meremehkan adalah karena masih adanya kekacauan dalam menentukan urutan prioritas hidup. Seringkali kita berbenturan dalam menentukan urutan prioritas. Tuntutan pekerjaan dulu ataukah menghadiri ibadah yang lebih penting? Kalau saya tidak melakukan pekerjaan, saya takut kehilangan order. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak hadir dalam ibadah. Kita berpikir, toh minggu depan masih akan ada ibadah yang lain lagi. Tapi ini adalah logika berpikir yang keliru. Fir'aun, gambaran dari roh-roh dunia dan roh Mamon, akan selalu menahan umat Israel untuk tidak menghadiri ibadah. Kita harus berani mengambil langkah tegas untuk men-setting ulang pikiran kita. Maka kita harus menomorsatukan Tuhan, karena kita sudah mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah. Ketika kita berhasil men-setting pikiran ini, maka saya percaya dalam kedaulatannya Tuhan akan mengatur segala sesuatu untuk bekerja sesuai dengan sikap hatimu ini. Kitab 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-27 mencatat, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Yang kedua, sikap hati familiarity terhadap firman dan pekerjaan rohnya. Familiarity adalah sikap hati yang menganggap biasa atau sudah terbiasa dengan firman dan pekerjaan rohnya. Kita merasa sudah kebal, tidak bisa lagi merasakan sensasi hadirat Tuhan, sudah kehilangan passion dalam mengejar Tuhan. Di sisi yang lain, kita merasa sudah tahu, jadi tidak merasa tertarik lagi jika harus mengulang mendengar firman yang sama atau berdoa mendeklarasikan hal yang sama. Padahal jika sesuatu harus diulang, itu artinya sesuatu yang penting, karena bertujuan membentuk kita menjadi seperti apa yang firman katakan. Akar dari ini semua adalah ketika kita kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada lagi roh yang haus dan lapar dalam hidup kita. Seseorang yang dipenuhi kasih mula-mula, dia akan rela melakukan apa saja untuk memenuhi kehendak atau keinginan orang yang dikasihinya. Orang itu akan mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan karena diliputi oleh kasih mula-mula. Karenanya mintalah roh yang lapar dan haus untuk kembali dicurahkan dalam hidup kita, dan alamilah sudut pandangmu berubah, dan kau akan kembali berkobar dalam kasih-Nya. Yang ketiga, kepasifan dan kemalasan rohani. Ini adalah suatu pekerjaan musuh yang berupaya untuk menghalangi kita agar tidak bertekun. Karena musuh tahu, jika kita tidak bertekun, pasti kita tidak akan menjadi. Mulai setting dalam pikiran kita bahwa jika kita mengizinkan kepasifan, kemalasan, menunda-nunda masih terus ada, artinya kita sedang memberi ruang gerak bagi musuh dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan jika rumah kita ini diserbu oleh hama, masakan kita akan membiarkannya begitu saja.
pasti dengan segala upaya kita akan usir supaya kita bisa hidup nyaman. Setting dalam pikiran kita sudah mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah. Segala pekerjaan musuh harus kita usir keluar dari hidup kita. Miliki roh yang alert, yang waspada, sehingga kita bisa menanggulangi areal kepasifan dan kemalasan ini. Yang keempat, keinginan-keinginan yang tidak ditanggulangi. Akar dari berbagai jenis keinginan adalah self, keakuan. Sang aku masih ingin tinggal dalam zona nyaman. Jika keakuan terus dibiarkan bertumbuh, maka musuh masih memiliki akses dan tempat berpijak dalam hidup kita. Saya mendapati manusia memang tidak mungkin untuk tidak memiliki keinginan. Namun jangan biarkan keinginan itu menguasai dan mendrive hidup kita. Belajar serahkan satu persatu keinginan yang ada dalam hidup kita ke dalam tangannya. Ingat, Dia adalah Bapa yang baik. Di dalam hikmat dan kemahatauannya, Dia tahu yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Jika saatnya tiba, apa yang kita rindukan, Dia pasti akan mengaruniakannya kepada kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mencatat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya semakin memahami tujuan Tuhan untuk membentuk kita setia dalam perkara kecil sebelum diberi tanggung jawab yang lebih besar. Lukas 16 ayat yang ke-10 adalah supaya kita dapat terus terjaga aman dalam cengkeraman realita hadiratnya. Tuhan tidak menghendaki proses yang instan untuk langsung menjadi orang yang berpengaruh di luar sana. Karena jika kita tidak melewati proses setia dalam perkara kecil ini, kondisi kita akan sangat membahayakan, sangat rapuh bila kita langsung dibawa untuk alami promosi tanpa fondasi. Ibarat menara yang sudah terlanjur terbangun tinggi, namun tidak mempunyai fondasi atau struktur yang kokoh, menara itu akan mudah sekali roboh ketika ada gempa, terpaan angin yang kencang atau badai, dan pasti membahayakan banyak jiwa. Demikian pula Tuhan tidak menghendaki kita terlihat hebat, namun di dalamnya keropos. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47-49 mencatat, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah wujud kasih-Nya yang sejati kepada kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia tahu kapan waktunya promosi harus diberikan kepada kita. Dia adalah Allah Alfa dan Omega yang sudah mengawali perjalanan iman kita dan terus setia menyertai sampai garis akhir. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Dia juga yang akan meratakan gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam menjadi rata, mengalami penyetaraan di dalam hadiratnya. Ada orang tertentu yang memiliki ambisi yang tinggi, ingin mencapai hal-hal spektakuler tanpa melalui proses. Ada pula orang yang terlalu minder atau kurang percaya diri, sehingga tidak berani melangkah, terus diliputi tekanan dan intimidasi. Kedua-duanya belum selaras dengan firman, dan pasti akan diratakan oleh Tuhan. Dari diratakan, kita akan disetarakan, equalization. Lalu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan barulah semua orang akan melihat pola yang benar ada di dalam rumahnya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 4-5 mencatat, di setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan.
Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini berbicara tentang kehidupan korporat yang harus dialami jemaat di dalam rumah rohani yang ada, bukan kehidupan individual. Lewat pekerjaan firman dan roh, Bapa rohani akan terus melepaskan firman yang dia terima dari mulut Bapa di sorga, Matius 4 ayat yang keempat, dan terus disounding kepada jemaat dan anak rohani di dalam rumah. Tugas jemaat dan anak rohani adalah meresponi setiap arahan dan instruksi yang dilepaskan, sehingga kondisi tubuh Kristus alami pembentukan dan penyetaraan secara korporat. Tanpa pekerjaan firman dan roh itu di outward lewat ketaatan kita, maka kita akan terus menjalani kehidupan sehari-hari dalam kondisi yang rapuh, tidak utuh. Pulang ibadah terlihat bersemangat, berkobar-kobar karena alami zaman Tuhan. Namun saat kembali masuk dalam kehidupan sehari-hari, bocor dan kembali ke pola manusia lama. Itulah kondisi klasik yang harus kita taklukkan. Hal itu tidak wajar, karena sebagai ciptaan yang baru sudah seharusnya kita memanifestasikan kodrat ilahi. Ada nature yang terus berkemenangan, terus naik dan tidak merosot. Sewaktu kita meresponi arahan dan firman yang disampaikan oleh Bapa rohani dan bertekun di dalamnya, kita pun akan alami proses pembentukan dan penyetaraan secara korporat. Bersama-sama kita alami pembaharuan dari roh, dari pikiran kita, Efesus 4 ayat yang ke-23, dan kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Kondisi manusia roh kita pasti menjadi stabil dan terus terjaga setiap harinya. Kita siap dibawa oleh Tuhan untuk bertumbuh dari satu takaran kemuliaan naik ke takaran kemuliaan yang berikutnya. Saya deklarasikan bagi siapapun yang mendengar renungan ini, keberadaanmu tidak akan pernah sama lagi, karena engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau telah menjadi pribadi yang setia menjalani setiap proses yang Tuhan tetapkan bagimu. Bersiaplah, terimalah nature yang baru bagimu. Engkau akan terus naik, makin bersinar terang dan semakin terang sampai rembang tengah hari. Terjadilah di dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.